Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmeni Estabnas Inkes, dosen tetap program studi S1 Keperawatan Tinggi Makassar. Izinkan saya pada kesempatan ini menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKAD TPT. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keterampilan dasar 2 dengan bobot 3 SKS. Yang pertama, delivery. Sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah keterampilan dasar 2. Mata kuliah keterampilan dasar 2 membahas tentang prosedur keperawatan, menjadi dasar ilmiah dalam praktek keperawatan yang mencakup pengukuran tanda vital, pengkajian keperawatan, dan pemeriksaan fisik, pengendalian infeksi, dan prosedur pemberian medikasi. Pengalaman belajar meliputi di kelas, laboratorium keperawatan, dan klinik. Adapun capaian pembelajaran yaitu CPL Prodi dan CPNK sebagai berikut. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaction ini saya lakukan di kelas dengan pendekatan studi Center Learning atau SCL dengan metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa, di mana mahasiswa bisa belajar aktif, mandiri, kreatif, dan inovatif. Metode yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konvensional atau ceramah, di mana saya memaparkan materi dalam kelas, kemudian di tengah pemaparan saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau mengungkapkan beberapa pendapatnya sehingga diskusi atau pemaparan dalam kelas itu lebih interaktif. Kemudian yang kedua yaitu small group discussion, yaitu saya bentuk beberapa kelompok kecil dalam kelas, kemudian saya beri studi kasus di mana mahasiswa nanti bisa menganalisis, kemudian bisa membuat diagnosis sampai kepada evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu case study. Case study ini biasanya mahasiswa diberikan kasus, baik itu kasus keperawatan medikal bedah, komunitas, keluarga, anak, gawat darurat, gerontik. Nah, masing-masing mahasiswa melakukan langkah-langkah asuhan keperawatan, kemudian melakukan pendokumentasian. Saya yakin dengan metode ini mahasiswa akan mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah atau kasus, dan juga cara berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi, dan tentunya melatih kreativitas mahasiswa. Sedangkan untuk interaksi di luar kelas, saya menggunakan media workshop untuk berdiskusi mahasiswa terkait tugas atau hal lain yang terkait mata kuliah yang saya ampu. Teknik yang terakhir adalah asesmen, di mana pada pertemuan pertama lebih awal saya menjelaskan kontrak perkuliahan, di mana mahasiswa menyepakati bersama-sama, dan kontrak perkuliahan tersebut memuat cara penilaian dan bobot penilaian sehingga mahasiswa dipastikan lebih tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka lancar dan mendapat nilai yang memuaskan. Adapun penilaiannya yaitu kehadiran dan sikap 20%, presentasi makalah dan tugas mandiri 20%, lab skill 15%, UTS 20%, UAS 25%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran pada mata kuliah perawatan dasar 2 secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi ini adalah pertemuan keempat kita, ya. Jadi ini sudah masuk minggu keempat.
Namun kita berbeda ya, jadi sebelum kita masuk materi untuk minggu ini yaitu pengendalian infeksi, saya dulu kasih daftar hadirnya ya, jadi kalian boleh isi dulu daftar hadirnya. Ya, jadi sambil mengisi absennya, sebelum kita masuk kepada pokok bahasan mengenai pengendalian infeksi ini, ya saya review dulu untuk mata kuliah yang sebelumnya, ketiga mengenai persiapan pasien pemeriksaan penunjang ya. Jadi saya review dulu, mungkin di antara kalian masih ada yang mengingat ya mengenai materi kita sebelumnya ya. Jadi mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu pemeriksaan penunjang? Ada? Saya Ibu. Iya. Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan lanjutan yang dilakukan setelah pemeriksaan fisik pada penderita atau indikasi tertentu untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas. Ya, jadi jawabannya baik sekali ya. Dari pemeriksaan penunjang itu kita lakukan untuk memastikan diagnosanya ya. Jadi ketika ada pasien ada keluhannya, jadi untuk memastikan dengan pasti maka kita lakukan pemeriksaan penunjang namanya ya. Untuk tujuannya itu supaya kita tegakkan diagnosis ya, karena kalau kita menegakkan diagnosis dengan adanya pemeriksaan fisik sebelumnya kita lakukan, kemudian kalau kita lanjut melakukan namanya pemeriksaan penunjang ini ya, jadi diagnosa kita itu artinya kita bisa tegakkannya. Jadi seperti itu. Mungkin di antara kalian ada lagi yang tahu tentang tujuan kita melakukan pemeriksaan penunjang itu selain daripada menegakkan diagnosis, ada mungkin yang tahu? Saya Ibu tentang itu mengetahui komplikasi penyakitnya, terus mengetahui efek samping dari penyakit, terus petunjuk diagnosis ini. Tadi ya yang dijelaskan sama temannya tentang tujuan daripada pemeriksaan penunjang itu selain daripada menegakkan diagnosis, tentu kita mau tahu bagaimana efek sampingnya ya, apakah efek samping dari penyakit itu sendiri atau pengobatan yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Jadi ada beberapa memang tujuan dilakukan pemeriksaan diagnosa itu ya. Oke, kita lanjut masuk kepada materi kita hari ini mengenai pengendalian infeksi ya. Ada yang sudah pernah dengar mengenai pengendalian infeksi atau kata dari infeksi itu sendiri, atau baru hari ini baru dengar kata infeksi? Ya, ini ya mengenai pengendalian infeksi. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas mengenai pengendalian infeksi ini, kita lihat dulu kehidupannya ya. Jadi ada capaian yang harus mahasiswa tahu. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mendapatkan konsep dasar infeksi, kardiovaskular dan infeksi pencegahan serta pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor resiko terjadinya infeksi dan healthcare associated infection atau HALS pada pasien, tenaga kesehatan dan lingkungan pelayanan kesehatan. Kemudian CTNK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip kewaspadaan standar ya, atau standar prevention dan kewaspadaan berdasarkan transmisi dalam praktik keperawatan. Kemudian CTNK ini ya CTNK-nya. Kemudian ini sudah masuk kepada materinya mengenai infeksi ya. Jadi infeksi itu kondisi di mana penyakit masuk ya, atau kuman patogen mikroorganisme masuk ke dalam tubuh ya, sehingga mikroorganisme ini nanti menimbulkan gejala ya. Misalkan ada mikroorganisme masuk, kemudian gejalanya seperti demam, kemudian setelah demam ada rasa nyeri, nah itu efek daripada itu. Kemudian ada juga mengatakan bahwa infeksi itu adalah invasi tubuh ya oleh kuman patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan seseorang itu menjadi sakit ya itu. Kita lanjut untuk proses terjadinya infeksi ya. Jadi ini dimulai dari reservoir di mana ini ya dia berupa manusia ya. Jadi yang menyebabkan penyakit itu bisa disebabkan melalui manusia, kemudian bisa binatang, bisa tumbuhan maupun tanah ya itu. Kemudian dalam masuknya, nah ini biasa dia tempat penampungannya dari berbagai kuman ya. Jadi itu sampai di sini bisa dipahami atau ada yang dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Ini inangnya ya, dari
proses selain seperti tadi adalah inang atau osnya. Nah, ini tempat berkembangnya, ya. Jadi ini biasanya didukung oleh imunitas tubuh. Jadi kalau imun kita kuat, tentu kita bisa menghalau mikroorganisme itu. Tetapi pada saat mikroorganisme itu masuk ke dalam tubuh kita, di saat imunitas kita menurun, tentu itu akan mempengaruhi proses penyakit itu lebih cepat. Ya, contohnya misalkan kalian flu, ya karena kondisinya sibuk, ya karena bekerja tugas, kemudian kalian terlalu banyak begadang, kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, sehingga itu nantinya yang membuat kalian bisa flu, kemudian bisa demam, ya. Jadi reaksinya seperti itu, ya. Bisa dipahami, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini metode penyebarannya, ya. Jadi bisa melalui kontak tubuh, ya. Jadi misalkan kita punya luka, kemudian kita bersentuhan dengan teman yang batuk, kemudian teman kita ini terdiagnosis TBC misalkan, jadi itu bisa tertular, ya. Jadi dropletnya itu bisa tertular. Kemudian makanan dan minuman. Nah, makanan ini kita tidak tahu bahwa dia mengandung misalkan hepatitis C, ya. Jadi kalau makanan itu atau minuman dia hepatitis C, teman kita makan, kemudian lalu kita datang juga, biasakan langsung comot saja makanan teman kita, ya bagi dong, ya, atau satu botol berdua, biasanya begitu. Nah, kita tidak tahu teman kita yang terpapar hepatitis C, nah kita juga bisa ikut terpapar hepatitis C, jadi itu, ya. Kemudian serangga, misalkan makanan kita dilalat, ya, kemudian kita tidak ini karena kita sudah kelaparan dari kampus, makanya kita langsung lahap saja makannya, itu bisa. Kemudian udara, nah udara ini contohnya tadi, ya, pasien TB itu. Bertanya kok, kenapa nutrisi bisa menjadi penyebab kerentanan infeksi? Ya, karena semakin bagus nutrisi seseorang itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita, ya. Jadi kalau misalkan status nutrisi kita kurang dari batas normal, ya, contohnya misalkan dia nutrisinya kurang dari batas cukup, dan itu akan mempengaruhi. Jadi kalau dia sudah kurus, kemudian sudah sakit terpapar penyakit, nah tentu itu akan lama proses penyembuhannya, ya. Kemudian juga bisa terinfeksi nantinya, ya. Contohnya misalkan penyakit gastritis, ya itu kan sudah ada memang inflamasi atau peradangan pada ininya, ya, lambungnya, sehingga pada saat status nutrisinya tidak baik, ya, kurang disuplai makanan yang bagus, ya, hanya makanan yang misalkan makanan siap saji, itu akan memperparah, ya. Jadi bisa saja nanti terinfeksi menjadi dari gastritis menjadi misalkan, ya, dari atau menjadi luka lambung, ya, atau bisa saja nanti juga karena infeksinya sudah menyebar di tubuh, bisa saja menyebabkan kebocoran pada lambung, ya. Jadi makanya itu status nutrisi merupakan salah satu penyebab kerentanan infeksi itu bisa meningkat, ya. Dari itu. Saya Bu, kan di sini ada faktor yang meningkatkan kerawanan infeksi. Pertamanya itu terapi yang dijalani. Ya, pertanyaan itu apa saja terapi-terapi yang bisa dijalani untuk meningkatkan ketahanan infeksi? Jadi ada lagi pertanyaan dari temannya mengenai kerentanan infeksi yang bisa meningkatkan, ya. Salah satunya adalah terapi yang dijalani. Katanya apa saja terapi yang dijalani itu bisa menyebabkan infeksi itu lebih tinggi kerentanannya, ya. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi ini bisa misalkan pada pasien kanker, ya, jadi ada terapi untuk pengobatannya, ya. Jadi kalau untuk kanker itu untuk pengobatan misalkan kemo, ya. Nah, kemo ini efeknya sangat tidak bagus sebenarnya, ya, karena bisa menyebabkan lambung rontok, kemudian imunitas menurun, ya, sehingga pada saat imunitas menurun itu sehingga itu rentan sekali karena bisa menyebabkan yang namanya juga infeksi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga terapi pengobatan, ya, salah satunya misalkan kita, ya, penyuntikan vitamin, ya. Kemudian kita tidak memperhatikan lebih detail, ya, kita menggunakan suntikannya seharusnya diganti, kemudian kita tidak diganti, makanya itu juga bisa menyebabkan nanti infeksinya lebih meningkat, ya. Kemudian pada saat penyakit kankernya, ya, pada kulit biasanya itu juga sangat terlihat jelas pada pasien kanker, ya, kulitnya mudah terkelupas, ya, mudah rusak jaringannya. Kemudian pada saat kita melakukan terapi pengobatan itu juga bisa menyebabkannya, artinya kalau misalkan ada obat yang rentan, ya, nah itu
bisa menyebabkan lebih cepat terinfeksi. Ya, jadi seperti itu. Bisa dipahami? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut kepada infeksi nosokomial. Jadi infeksi nosokomial ini adalah infeksi yang didapatkan dari rumah sakit, ya, dari semacam oleh-oleh begitu ya. Jadi kalau misalkan pasien pulang ke rumahnya, kemudian pasien lagi dengan keluhan yang berbeda, artinya pasien dia terinfeksi yang namanya infeksi nosokomial. Makanya itu kenapa harus dijaga yang namanya personal care-nya, ya, dari setiap baik itu pasien, perawat, setiap melakukan tindakan, setiap selesai melakukan intervensi wajib kita yang namanya cuci tangan, ya, dari sebelum dan setelah melakukan intervensi wajib namanya cuci tangan. Begitu pula dengan pasien kita anjurkan jangan sampai misalkan pasien sudah pegang ya tempat tidurnya, ya, pinggiran-pinggirannya, atau kemudian dia langsung makan, ya, maka itu bisa saja menyebabkan namanya infeksi nosokomial karena ada banyak mikroorganisme di rumah sakit, ya, apalagi misalkan ruangannya nggak besar, ya, gitu. Nah, ini sumber infeksinya, ya, berasal dari pasien, ya, pasien itu sendiri, kemudian petugas atau perawatnya. Biasa kan perawat itu kadang biasa lupa Kak, atau terburu-buru pada melaksanakan intervensi, biasanya tidak cuci tangan, ya. Jadi itu tanya langsung ke pasien itu. Kemudian pengunjung, nah biasanya ini biasa pada pasien terlalu banyak yang jaga pasiennya, terlalu banyak yang datang berkunjung. Nah, itu juga bisa menyebabkan infeksi nosokomial. Makanya itu ada aturan bahwasanya pengunjung cukup misalkan ada waktunya, kemudian lamanya berapa lama waktu berkunjung, kemudian berapa orang, kemudian penjaganya juga harus maksimal 2 orang. Nah, ini karena supaya ini tidak menjadi sumber daripada infeksi ini, ya, karena kalau terlalu banyak, nah biasanya keluarga pasien atau orang yang datang berkunjung itu malah menganggap negatif, ya, biasa seperti itu, menganggap bahwa mereka dilarang untuk datang kasih support keluarganya, padahal sebetulnya itu untuk kepentingan bersama, ya, untuk pasien, untuk perawat juga, untuk keluarga pasien, ya, jadi seperti itu. Kemudian sumber lainnya ini misalkan pasiennya sudah ada datanya biasa makanan kan dari rumah sakit, ya, itu sesuai dengan ahli nutrisi. Namun biasa pasien mau menginginkan makanan, ya, saya mau makan di luar, kalau diorderkan misalkan, itu juga bisa menyebabkan sumber infeksi, ya, dari penularan karena kita tidak tahu pengolahan bahan makanannya seperti apa, atau kita tidak tahu tempatnya seperti apa, higienis atau tidak, sehingga itu bisa menyebabkan infeksi, ya. Atau penggunaan alat-alat pada rumah sakit, ya, misalkan pada saat sudah dilakukan perawatan luka, ya, nah seharusnya alat-alat seperti pinset, ya, itu harus dibersihkan, ya, supaya bukan hanya dibersihkan tetapi harus biasanya dimasukkan dalam wadah yang panas, ya, dalam biasa udara. Nah, itu pencegahannya supaya tidak terjadi infeksi. Kalau misalkan sudah kita gunakan pada pasien A misalkan, kemudian kita tidak sterilisasi seperti itu, kemudian kita gunakan pada pasien B lagi, nah itu bisa menyebabkan resiko penyebaran infeksi, ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, nah ini prinsip pengendalian infeksi. Yang pertama itu cuci tangan dengan benar, ya, benar. Yang pertama itu jadi jangan asal cuci tangan. Biasanya kan kalau kita buru-buru, apalagi kalau misalkan pasiennya sudah teriak-teriak, ya, jadi tidak usah kita pakai ini saja hand sanitizer, ya, malah bilang segini baru sebenarnya yang paling efektif juga adalah cuci tangan dengan benar, ya. Jadi kita cuci tangan seperti ini, ya, kemudian cuci tangannya begini, ya, ini harus ganti-gantian, ya, kemudian baru di sini harus kita juga dari arah jalan keluar. Kemudian ini lagi, ya, ujungnya seperti ini, ya, kosong. Nah, ini sama, ya, seperti ini. Kemudian ini kan karena ini juga di sini masih rentan juga, ya, banyak untuk organisme, itu juga kita bersihkan. Nah, kemudian yang paling terakhir biasanya di sini sampai di sini, ya. Nah, setelah itu jangan langsung ini, jadi harus dikeringkan misalkan, jangan ambil tisu, ya. Ini untuk handspoon-nya seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan handspoon, baik itu handspoon steril, kemudian handspoon bersih, ya. Jadi kalau handspoon sterilnya seperti ini, ya, dari dalam ininya
Jadi harus tahu dulu ukuran tangannya berapa ya. Jadi jangan sampai ukuran tangannya 7 ambil yang 6, nah itu pasti tidak cocok ya. Jadi harus sesuaikan dengan ukuran tangan. Kemudian ini sama untuk handphone bersihnya ya. Nah ini untuk APD-nya ya, jadi wajib gunakan masker. Ini super lingkungan saya, jadi jangan hanya mementingkan keselamatan pasien, tetapi juga kita harus pikirkan keselamatan kita sendiri ya. Jadi artinya K3 itu wajib ya. Jadi ini kemudian ini ada kacamata, misalkan pada saat kita mau bersihkan luka pasien ya, ada luka bakar, nah ini wajib ada kacamata. Kemudian ini ada pakaian ya, jadi kalau misalkan pasiennya luka bakar atau luka karena kecelakaan lalu lintas kita, kemudian ada sepatu boot ya kita wajib gunakan. Nah ini adalah topi, pada saat ini biasa kita gunakan pada uang oka. Ini juga pakaian ya untuk uang oka, dari depan seperti ini, kemudian dari belakang seperti ini ya. Ini ada sandalnya juga, ini biasa nanti ya pada saat kalian mau turun praktek yang biasa pakai seperti ini, biasanya pada dinas malam ya. Jadi seperti ini sandal kodok ya, ini dinas malam. Kemudian ini pakai ya, jadi pakai juga pada saat apakah itu misalkan kalian di ruang bersalin ya, atau di ruang ini UGD ya, bisa di beberapa topinya ya, jadi ada. Nah ini referensinya bisa kalian baca-baca, ada nasionalnya ya, ini nasional, kemudian ada internasional ya di WHO, kemudian ada buku keperawatan, ada bukunya Potter, kemudian ada bukunya Elsevier ya, ada bukunya Nanda, ada bukunya lagi untuk diagnosa itu ya, SKLI, STKI, itu kalian bisa baca. Itu tadi materi kita ya untuk materi pengendalian infeksi ya, jadi sudah bisa dipahami ya, sudah bisa kalian bisa pahami dan bisa juga aplikasikan mengenai tadi cara cuci tangan yang benar ya, kemudian APD-nya yang seperti apa yang digunakan ya pada saat nanti turun di lapangan untuk praktek ya. Jadi sebelum saya tutup ya, jadi saya dulu mau review supaya saya bisa tahu ya, mengevaluasi kalian sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi pengendalian infeksi ini ya. Karena biasanya itu pada saat di dalam kelas bisa dipahami, dan pada saat keluar dari pintu ya, apalagi single teman biasanya itu sudah hilang ya, apalagi sudah menunggu pulang ya. Jadi saya review dulu. Nah tadi kan sudah kita membahas mengenai pengendalian infeksi ya. Apa sih ya, itu infeksi ya, kan sering sekali kita jauh, jangan dekat-dekat, kamu batuk nanti saya terinfeksi ya, atau saya alergi dengan ini, jadi jangan ini nanti saya terinfeksi, kan sering seperti itu. Atau misalkan ada keluhannya nyeri pada hati, jangan saya ini ya, saya ini sudah terinfeksi misalkan ya, seperti itu. Apa sih itu infeksi? Ada yang tahu infeksi? proses masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Adalah proses masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh ya, jadi seperti itu ya. Jadi sudah bisa dipahami ya apa itu infeksi, kemudian bagaimana penyebaran infeksi itu bisa terjadi ya. Jadi bisa melalui manusia, kontak langsung, bisa melalui binatang, kemudian makanan, kemudian serangga ya, jadi seperti itu. Kemudian kalian juga tahu seperti apa yang kita harus hindari supaya tidak terinfeksi ya. Jadi tadi ada yang rentan terinfeksi ketika misalkan salah satunya adalah status nutrisi ya. Jadi kalau misalkan status nutrisi kita buruk, tentu itu akan rentan sekali terinfeksi ya, karena sangat mempengaruhi. Kemudian misalkan terapi ya, yang terapi pengobatan yang dijalani juga itu juga bisa menyebabkan infeksi ya. Kemudian usia juga sangat rentan. Karena kenapa? Karena usia pada anak-anak biasanya itu kan belum terlalu matur ya, apalagi pada bayi, jadi belum lengkap secara sempurna, sehingga itu rentan sekali terinfeksi. Begitu pun dengan lansia kan itu sudah mengalami yang namanya penurunan sistem organ-organ tubuh, sehingga imunitasnya menurun ya, sehingga pada saat misalkan status nutrisinya juga menyebabkannya, sehingga itu juga bisa mempengaruhi rentan terhadap infeksi ya. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami mengenai pengendalian infeksi. Insya Allah. Ya.
Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan, yaitu pertemuan kelima. Ya, jadi saya harap kalian baca-baca tentang referensinya tadi, tentang literaturnya, ada banyak buku, ada banyak jurnal, ya kalian bisa baca. Kemudian untuk materi kita nanti juga, ya kalian tidak bisa membaca supaya kalian sudah dari awal tahu, ya. Jadi kita lagi nanti bisa sharing, ya. Jadi kita tempatnya sharing di sini, ya. Kalian mungkin ada yang duluan dari tahu karena sering membaca daripada ibu, ya. Atau kebetulan gunanya kita saling sharing, ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pengajaran offline saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.